Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, para pendengar The Greatest Podcast SMP Negeri 5 Bojonegoro, yang alhamdulillah hari ini pastinya kita diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati segarnya udara yang kita nikmati bersama. Nah, seperti halnya yang sudah-sudah, bahwa kali ini di ruang podcast SMP Negeri 5 Bojonegoro tercinta, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mana ini memang secara pribadi juga menjadi inspirasi bagi saya. Beliau, kita perkenalkan dulu, beliau bernama Ibu Muji Lastuti, SPD MM. Beliau adalah seorang guru, seorang pengajar mata pelajaran IPA. Akan tetapi selain beliau mengajar, ini juga beliau saat ini menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selain itu ada banyak prestasi-prestasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, beliau juga menjadi guru penggerak angkatan 5. Selain itu kemarin juga beliau menjadi PP atau pengajar praktik angkatan 10. Kemudian yang tidak kalah menariknya lagi, nah ini beliau juga lolos sebagai peserta Jambore GTK 2024, dan masih ada satu lagi yaitu ikut juga kegiatan di Wardah Inspiring Teacher. Ini luar biasa. Kita sapa, selamat siang Ibu Muji. Selamat siang Mbak Teguh. Mungkin bisa menyapa yang ada di sana dulu barangkali. Saya bukan tamu ya sebenarnya. Jadi kita ini orang dalam. Saya kebetulan guru SMP Negeri 5 dan alhamdulillah ini kita memberanikan diri untuk berada di ruang podcast ini, berbagi inspirasi untuk semuanya. Perkenalkan, saya Muji Lastuti, guru IPA dari SMP Negeri 5 Bojonegoro. Seperti itu. Nah, betul sekali. Kalau dilihat dari beliaunya ini memang kalau saya mengatakan ini guru saya. Lebih tua kayaknya ya. Iya. Baik Ibu Muji, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan banyak hal. Nah, ini diantaranya Ibu Muji, yang pertama kita semuanya ingin tahu sebenarnya apa itu rumah belajar IPA atau rumah belajar sains, atau mungkin bahasanya adalah Rubesa. Nah, apa itu, mungkin bisa disampaikan apa itu sebenarnya Bu Muji? Rumah belajar IPA itu sebenarnya sudah terinspirasi lama ya. Jadi dulu sejak zaman pandemi Pak. Jadi waktu kita pandemi itu kan kita sering memberikan tugas anak secara online. Kemudian anak datang ke sekolah, bawa tugas, balik lagi. Nah seperti itu. Sebenarnya awal mula itu saya pingin itu punya tempat khusus gitu Pak. Kalau misalkan saya mengumpulkan hasil karya anak-anak dalam bentuk kertas, lama-lama kan menumpuk. Kalau kita tidak istilahnya mengelola dengan baik, akhirnya jadi sampah. Nah akhirnya saya berpikiran bagaimana kalau selain dia mengumpulkan kertas, juga ada dalam bentuk file. Nah, bentuk file ini kita kelompokkan. Kalau kita filenya terpecah-pecah kan kita sulit nanti melacaknya, dan hasil karya anak itu yang merupakan jejak digital bagi mereka itu bisa tersimpan di suatu tempat yang baik. Nah, tempat menyimpannya itulah Pak yang disebut dengan rumah. Karena kita tahu ya, rumah itu kan sebuah tempat khusus yang istimewa bagi kita, tempat kita bersandar, tempat kita istirahat, tempat kita bisa bersenang-senang di dalamnya. Nah, harapan saya nanti anak-anak juga bisa mengumpulkan ide kreatif mereka dalam bentuk file, kemudian kita tempatkan dalam tempat khusus yang disebut rumah. Karena ini dipakai belajar dan mapelnya IPA, maka saya buat rumah belajar IPA atau rumah belajar sains. Monggo kerso, tapi ini baru nama gitu ya, tapi kedepannya nanti insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Atau mungkin kalau nama Rubesa itu akronim dari rumah belajar sains. Atau kalau rumah belajar IPA itu kan Indonesianya gitu ya, jadi seperti itu. Iya. Ini saya juga baru tahu ternyata Rubesa ini sebuah akronim ya, di Betul, rumah belajar sains. Luar biasa. Nah Bu Muji, kira-kira
apa yang melatar belakangi selain tadi sudah dijelaskan Nggih. sehingga tercetuslah Rubisa tersebut. Betul. Yang melatar belakangi yang pertama kita tahu sendiri Pak nggih, rapat pendidikan kita rapat pendidikan SMP Negeri 5 itu kalau secara literasi dan numerasi sudah luar biasa ya naik, akan tetapi ada poin di mana kualitas pembelajaran kita itu menurun walaupun poinnya sebenarnya dari 64 itu menjadi 62 Pak. Jadi koma sekian gitu. Jadi kalau kita lihat menurun sedikit tapi itu nanti berdampak pada siswa. Nah, akhirnya saya mencoba meningkatkan kualitas pembelajaran itu dengan inovasi sedikit gitu ya, sedikit inovasi agar nanti inovasi ini menyemangati anak untuk belajar, kemudian nanti akan meningkatkan nilai kualitas pembelajaran itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita ketahui sendiri SMP 5 ini sedang jadi kandang gubrah Pak ya. Terjadi pembangunan di mana-mana, termasuk lab Pak. Jadi lab kita itu akhirnya sekarang dalam kurun waktu tertentu ini menjadi gudang. Kebetulan lab kita ada 2 ya, kalau yang IPA ya, lab IPA kita kan ada 2. Di sebelah gedung I sama yang di lantai 2 itu ternyata kita tidak bisa memaksimalkan, saya sendiri sebagai guru IPA itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena ruangan itu yang pertama dulu sering dipakai untuk kegiatan pertemuan guru, MKKS gitu. Jadi kadang kita sebagai guru tuh ngalah karena memang itu permintaan dari sekolah, ya kita tidak bisa bertahan gitu. Jadi akhirnya kita mencoba. Jadi walaupun ruang itu sangat terbatas, tapi pembelajaran itu tetap bisa berjalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya sendiri merasa kurang pas gitu Pak ya, kalau misalkan karya anak yang bagus-bagus tadi itu terbengkelai hanya karena kita tidak bisa mengelolanya. Akhirnya saya berupaya bagaimana caranya produk pembelajaran anak itu tetap tersimpan rapi dan suatu saat nanti kalau mereka sudah berumur seperti kita itu ada rekam jejak, oh ternyata ibu saya itu pernah buat seperti ini kan, nggak pernah tahu ya kita ya. Jadi harapan saya nanti ke depannya kita bisa punya sesuatu yang dibanggakan untuk anak-anak yang sekarang belajar, suatu saat nanti bisa mereka akses pada saat tuanya nanti. Kemudian yang keempat ya Pak ya, yang keempat itu merupakan inovasi keprihatinan saya. Kebetulan saya ini dulu pernah mengelola lab Pak, mengelola lab, kemudian sementara ini pembelajarannya kan itu saja. Saya ingin bagaimana caranya pembelajaran IPA itu konteksnya tetap berjalan. Jadi ada pembelajaran kognitif, juga ada pembelajaran keterampilan yang berupa praktek itu. Nah, dengan kondisi sekolah yang selalu berubah wajahnya, alias ada pemugaran, perbaikan gedung itu tidak menghalangi proses pembelajaran, sehingga kita berupaya bagaimana walaupun kita tidak punya tempat, tidak punya ruang khusus untuk praktikum, kemudian alat bahannya yang di lab itu tidak bisa kita manfaatkan karena memang posisinya tertutup akses pembangunan, itu tetap kita laksanakan di kelas, sehingga alternatifnya adalah kita mengadakan pembelajaran yang mungkin alat bahannya itu bisa kita alihkan dengan bentuk lain. Contohnya kita butuh gelas kimia gitu aja, gelas kimia hanya untuk menempatkan air, maka kita bisa mengalihkannya dengan gelas aqua bekas yang biasanya dipakai anak-anak itu yang untuk minum itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha pembelajaran itu tetap berjalan walaupun akses alat bahannya sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Mungkin itu Pak yang melandasi saya untuk bisa supaya tetap ini harus ada pembelajaran walaupun dengan segala tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi saya diberikan SK penunjang sebagai tenaga laboratorium dan kebetulan saya ada sertifikat pendukung, sehingga itu sebagai bekal bahwa saya bisa mengelola lab mungkin lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Berarti kurang lebih tadi diantaranya mewadahi produk-produk anak seperti betul. itu ya, sehingga bisa dipergunakan dengan baik. Dan satu lagi mungkin kalau sudah terkumpul kan adik kelasnya bisa menggunakannya, betul lagi. Sehingga sebagai sumber belajar lah itu. Luar biasa. Ini baru beberapa menit saja ini sudah
banyak ilmu-ilmu lagi yang kita dapatkan. Nah, Bu Muji, kalau menurut Bu Muji sendiri selaku apa ya kalau saya mengatakan pencetus dari kata mungkin Rubisa, rumah Iya, belajar betul. saya. Kira-kira mengapa itu dianggap penting khususnya di lembaga Iya, ini? saya anggap penting karena satu ya Pak ya. Kenapa Rubesa ini penting? Yang pertama tadi mewadahi hasil karya anak, kemudian menjembatani anak untuk proses belajar. Dimana kalau Rubesa ini kan dimanapun, kapanpun mereka bisa mengakses karena disediakan secara online. Jadi mereka bisa langsung mengakses dari laptop, HP mereka sendiri. Jadi mereka secara apa ya bebas kapanpun mereka bisa belajar dari Rubesa ini. Kemudian yang kedua karena memang sekolah kita ini kan sejak tahun 2017 dicetuskan sebagai sekolah berbasis digital, Pak. Di mana anak-anak kita beri kebebasan untuk membawa HP ke sekolah, tetapi dengan tanda petik dengan aturan-aturan tertentu di mana kesepakatan sekolah kita adalah HP itu digunakan hanya pada saat proses pembelajaran. Sisanya kita siapkan di box itu. Box HP, seperti HP. itu. Ya. Intinya kita belajar dan berusaha untuk bagaimana melayani siswa dengan baik sehingga kebutuhan belajar bisa terpenuhi. Seperti itu, ya. Betul sekali. Nah, Bu Muji, ini pasti banyak yang tanya ini terus di komen-komentar itu banyak yang tanya. Siap. Kira-kira langkah-langkah pembuatannya Rubisa itu seperti apa kalau ini boleh bercerita? Oke. Sebenarnya tidak ada yang istimewa Pak ya. Saya yakin semua Bapak Ibu guru punya pengalaman, khususnya yang guru penggerak. Karena guru penggerak ini kan wujud dari kumpulan proses pembelajarannya ada namanya digital portofolio. Nah, sebenarnya itu sama, tidak ada bedanya. Kita kebetulan di SMP 5 sekarang ini kan akun belajar ID-nya diminta untuk diaktifkan semuanya, termasuk Bapak Ibu guru. Nah, kalau sekedar diaktifkan saja tanpa kita kelola kan juga tidak sesuatu yang bagus Pak ya. Karena memang itu adalah fasilitas pemerintah yang diberikan kepada guru dan murid supaya bisa belajar secara digital dengan baik. Nah, otomatis yang pertama langkah-langkah itu adalah kalau bisa menggunakan akun belajar ID, Pak. Kenapa demikian? Karena akun belajar ID itu supportnya banyak akses dan aplikasi itu yang bisa digunakan untuk mensupport produk dari Google Site ini. Apalagi GWE atau Google Workspace Education itu berkolaborasinya dengan banyak aplikasi, khususnya yang miliknya Google. Selain itu ada, kalau boleh saya sebutkan Pak, jadi yang mensupport terbentuknya Google Site itu yang pertama harus mengaktifkan Google Drive-nya, kemudian ada Google Form, ada Google Slide, ada Google Jamboard itu, kemudian ada lagi kalau di luar itu mungkin ada Quizzes, ada Canva yang nantinya bisa mensupport untuk terbentuknya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Google Site. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menyiapkan adanya macam-macam itu, macam-macam dari aplikasi yang ada di dalam GWE itu kita kolaborasikan untuk mensupport isi dari Google Site itu. Misalkan gini, pada awal halaman pertama itu kita cukup dengan adanya Google Drive, Pak. Karena Google Drive ini kan yang nantinya mensupport untuk terbentuknya halaman-halaman yang ada di dalam Google Site kita. Kemudian yang kedua kita butuh yang namanya ruang-ruang khusus tempat penyimpanan file. Nah, itu kita bisa menggunakan juga Google Drive. Nah, file-filenya ini menggunakan aplikasi. Misalkan kalau kita dalam proses penilaian kita pakai Google Form. Kalau misalkan kita menggunakan materi berupa PPT, kita bisa menggunakan Google Slide selain PPT yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kalau kita membuat dokumen, misalkan materi dalam bentuk rangkuman materi, kita bisa menggunakan aplikasi WPS itu yang untuk Word. Kemudian Excel, ada juga yang untuk PPT itu. Nah, nanti dari situ kita organisasikan dalam bentuk
materi-materi yang tersimpan di sana. Nah, di sini istimewanya rumah belajar IPA mungkin sangat berbeda dengan Google Site yang lain. Kalau boleh saya menyampaikan, mereka kita isikan tentang pengelolaan lab. Nah, ini nanti yang menjadi nilai lebih kemarin yang akhirnya ide ini saya floorkan menjadi sebuah karya dan alhamdulillah terapresiasi di Jambore itu. Jadi setidaknya langkah-langkah ini sama ya, kalau kita melihat di YouTube banyak sih tutorial-tutorial bagaimana cara membuat Google Site. Nah, nanti tinggal pemanisnya saja yang mungkin yang membuat kita sedikit berbeda, sama konten isinya yang membuat kita itu tidak sama dengan kebanyakan, seperti itu. Wah, luar biasa tadi. Panjang banget ya. Nah, ini ya luar biasa. Jadi apa yang disampaikan tadi memang kalau kita bicara di era sekarang itu perkembangan digitalisasi itu luar biasa. Ini salah satunya juga membantu dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita sekarang merambah ke kelas Bu sih. Jadi bagaimana mungkin penerapan dari Rubesa itu di kelas itu seperti apa Bu? Iya. Kalau untuk penerapan Rubesa di kelas itu yang jelas mereka kan menjadi salah satu sumber belajar dan sumber apa ya istilahnya tempat penyimpanan hasil karya mereka. Jadi langkah-langkahnya Pak nanti yang sudah kita lakukan di kelas, yang pertama itu anak-anak itu sebelum ini Pak kita kenalkan dulu dia link Google Site kita. Link Google Site itu biasanya saya buatkan dalam bentuk barcode, kemudian kita pasang di kelas-kelas. Nah, anak-anak itu nanti mereka tinggal scan barcode itu, kemudian mereka bisa langsung membukanya di aplikasi di mana? Di dalam HP-nya. Atau mungkin anak-anak kita beri dengan link tulisan gitu aja, nggih. Lalu mereka tinggal klik gitu aja, nggih. Nah, langkah ke depan Pak, ini yang mungkin masih saya kenalkan ke anak-anak bahwa harapan saya nanti aplikasi ini kita wujudkan dalam bentuk apa ya, sistem apa ya, yang pos di dalam ini Pak, di dalam HP itu kan ada beberapa icon. Jadi seperti kita punya si penma, jadi ada gini langsung kita klik keluar. Jadi isinya langsung anak-anak jadi berupa aplikasi yang kita tanamkan nanti kita sematkan di dalam HP. Jadi anak kapan-kapan tuh tinggal klik saja, tidak perlu datang ke kelas untuk scan barcode. Jadi seperti itu. Dan harapannya nanti anak-anak dengan seperti itu kan lebih mudah. Jadi kalau misalkan kita nanti persiapan untuk apapun termasuk ini Rubesa ini kita lengkapi selain petunjuk praktikum, kemudian juga ada bagaimanakah langkah-langkahnya, lalu laporan-laporan praktikumnya, template-templatenya, sehingga mereka itu kalau membuat laporan itu lebih mudah mengakses dari situ. Kemudian hasil karyanya mereka itu nanti kita siapkan link khusus tempat untuk upload hasil karya anak-anak seperti itu. Nah, alhamdulillah selama ini saya kenalkan Rubesa ini kepada anak-anak itu. Yang terakhir kemarin dalam proses saya ingin melihat seberapa jauh sih efektif penggunaan Rubesa ini untuk pembelajaran. Ternyata memang ada perbedaan Pak ya. Dulu sebelum saya menggunakan Rubesa ini, saya menanyakan kepada anak-anak dalam bentuk refleksi pembelajaran IPA itu kan saya sering melaksanakan. Jadi pada awal tahun ajaran baru kalau saya mau mengantarkan pembelajaran kepada anak-anak itu mesti saya melaksanakan refleksi. Refleksinya salah satunya gini. Strategi pembelajaran apa yang paling kamu sukai untuk proses pembelajaran IPA. Nah, kebetulan di situ saya tidak memberikan pertanyaan yang sifatnya apa ya, anak-anak bisa menjawab bahasa tidak, tapi saya batasi Pak. Jadi karena mungkin mereka juga tidak begitu memahami tentang strategi pembelajaran IPA itu seperti apa. Yang pertama itu kan apakah mereka perlu melaksanakan praktikum di setiap babnya. Apakah mereka itu cukup dengan menggunakan materi dalam bentuk video? Apakah mereka suka dengan pembelajaran menggunakan PPT? Nah, itu ternyata yang suka dengan praktikum itu sedikit, Pak. Dan ini sangat memprihatinkan ya, karena konteks dari pembelajaran IPA sendiri itu justru penguatnya adalah praktikum. Nah, sementara anak-anak mungkin tidak begitu mengenal atau praktikum itu dianggap sulit, sehingga saya berusaha
menyajikan praktek-praktek yang mereka mudah untuk memahaminya, alat bahannya mudah didapat, terus mereka juga mudah untuk memahaminya. Nah, akhirnya dengan penggunaan Rubesa ini ternyata mereka merasa terbantu dengan adanya Rubesa membantu proses pemahaman IPA seperti itu. Oke, jadi sekalian Pak, jadi sekalian kalau saya ingin memberikan ulangan, ya saya cukup anak-anak silahkan klik ikon HP-nya tentang Rubesa, kemudian anak-anak silahkan untuk mencatat gitu aja, mengerjakan lewat linknya itu. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir, siap. Mungkin bisa disampaikan secara singkat kira-kira dampak untuk siswa dan yang jelas untuk sekolah. Kira-kira seperti apa fungsi? Kalau harapan kami dampaknya tadi sudah saya sampaikan Pak ya. Jadi saya mengeluarkan Google Form, ternyata anak-anak cukup terbantu dengan penggunaan Rubesa ini untuk pemahaman IPA lebih baik. Kemudian yang kedua, mereka itu merasa senang karena apa? Hasil karyanya itu tidak terbuang percuma, tidak berupa kertas lalu nanti kalau tidak terpakai kita buang di sampah, tetapi masih tersimpan di dalam Rubesa. Kemudian kalau harapan kami untuk sekolah dengan peningkatan proses pemahaman pembelajaran IPA ini juga ikut membantu peningkatan kualitas pembelajaran yang di awal tadi kita sampaikan. Seperti itu. Berarti sewaktu-waktu kalau mungkin sudah masuk di aplikasi itu, waktu itu bisa dibuka kembali. Iya, siap. Oh ini dulu saya, ini dulu ini karya saya dulu gitu. Padahal anak-anak juga merasa, loh, Bu jangan ditayangkan. Ada rasa malunya juga. Padahal itu kan melatih percaya diri juga ya Pak ya. Bahwa mereka tuh bisa berkarya kok. Kita sebagai guru cukup mengapresiasi dengan memberikan ruang dan tempat gitu aja, waktu untuk mereka berekspresi. Betul sekali ya. Luar biasa dari apa yang disampaikan Bu Muji tadi, sangat menginspirasi, memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pengetahuan untuk kita semuanya. Dan yang jelas apa yang dilakukan Bu Muji ini memang untuk kebaikan kita semua, baik untuk siswa, untuk sekolah, untuk teman sejawat dan lain sebagainya. Dan kita doakan juga semoga Bu Muji selalu memberikan nilai-nilai positif, selalu memberikan inspirasi bagi semua orang. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga buat Bu Muji yang hari ini sudah bersedia hadir berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik kepada kita semuanya. Insya Allah suatu saat nanti kita ajak beliau lagi untuk ngobrol lagi, kita ajak beliau lagi untuk berbagi praktek baik lagi sehingga kita semuanya juga ikut belajar. Sebenarnya banyak yang punya Pak. Oh gitu. Cuma belum mengekspresikan aja. Kita undang lagi besok semuanya. Siap. Terima kasih Bu Muji, sehat selalu. Amin. Semoga kita semua bisa meniru beliau, kita semua bisa meniru apa yang telah dicapai oleh beliau. Semoga semuanya menjadi baik. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap di The Greatest Podcast SMP Negeri 5 Bojonegoro, sekolahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua ya.